Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan pelajaran ilmu hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai syad dan mahfud. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai munkar dan ma'ruf, di pertemuan kali ini mengenai syad dan mahfud yang hampir mirip dengan munkar dan ma'ruf. Syad menurut bahasa itu adalah isim fa'il dari syadda yang artinya infaroda, menyendiri atau memisahkan diri. Maka syad adalah al-munfaridu anil jumhur, artinya orang yang menyendiri dari kebanyakan atau orang yang memisahkan diri dari kebanyakan. Sedangkan menurut istilah adalah riwayat yang maqbul atau yang diterima berbeda dengan riwayat yang lebih diterima atau yang lebih kuat darinya. Sedangkan mahfud itu adalah riwayat yang lebih kuat berbeda atau bertentangan dengan riwayat yang kuat. Dari kedua pengertian ini bisa dilihat bahwa mahfud itu adalah kebalikan dari syad. Nah, syad itu bisa terjadi pada sanad dan juga bisa terjadi pada matan. Hukum dari syad itu hadisnya hadis mardud atau ditolak, sedangkan mahfud itu hadisnya adalah diterima atau makbul. Nah, perbedaan antara syad dengan munkar kalau itu adalah ada pada awal keberangkatannya. Kalau hadis munkar itu awalnya adalah hadis do'if. Jadi awalnya dia memang hadis do'if, dan hadis do'if tersebut kebetulan bertentangan dengan hadis yang kuat, maka hadis do'if tersebut dinamakan munkar. Nah, kalau hadis syad ini hadisnya awalnya itu adalah diterima, bisa jadi hasan, bisa jadi sahih gitu. Tapi karena dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya, maka hadisnya yang tadinya sahih atau diterima itu berubah menjadi syad, menjadi ditolak gitu. Jadi dari perbedaannya sekali lagi, kalau hadis munkar itu hadisnya awalnya memang do'if, tapi do'if tersebut bertentangan lagi dengan hadis yang kuat. Tapi kalau syad awalnya hadisnya itu makbul, diterima, sahih atau hasan, tapi bertentangan dengan yang lebih kuat darinya. Kenapa bisa lebih kuat darinya? Mungkin karena hafalannya memang lebih kuat, atau mungkin diriwayatkan dari jalur yang lain, atau sanad hadis tersebut diriwayatkan oleh jalan yang lain. Sedangkan yang syad itu, yang hadis yang syad hanya diriwayatkan oleh satu sanad saja. Maka ketika satu sanad dengan yang banyak sanad, mana yang lebih kuat? Yang banyak sanad artinya lebih kuat. Seperti itu perbedaan syad dan munkar. Selanjutnya contoh syad yang terdapat dalam sanad. Ini hadisnya anna rajulan tuwfiya fi ahdi Rasulillah, bahwa seseorang meninggal di zaman Rasulullah dan dia tidak meninggalkan satu orang pun ahli waris kecuali maulanya yang pernah memerdekakannya. Maka Rasul memberikan harta warisan itu kepada maula tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan, salah satunya adalah diriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah menerimanya dari Amr bin Dinar, Amr bin Dinar menerima dari Aus Sajjah, dan Aus Sajjah itu dari Ibnu Abbas. Selain hadis ini, selain dari jalur Ibnu Uyainah, diriwayatkan juga dari jalur Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid sama dari Amr bin Dinar, Amr bin Dinar dari Aus Sajjah. Nah, bedanya kalau yang sanad yang dari jalur Ibnu Uyainah, hadisnya itu setelah Aus Sajjah menerima dari Ibnu Abbas. Tapi kalau di jalur Hamad bin Zaid itu hanya sampai Aus Sajjah. Jadi setelah Aus Sajjah dia berkata anna rajulan tuwfiya. Tapi kalau di sanad Ibnu Uyainah atau di jalur Ibnu Uyainah an Aus Sajjah an Ibni Abbas qala anna rajulan. Jadi yang berkatanya itu Ibnu Abbas, bukan
aus saja kalau menurut sanad jalur Ibnu Uyainah. Nah, dari kedua jalur sanad tersebut kalau dilihat gitu ya, kedua jalur sanad tersebut itu adalah sama-sama kuat atau sikot, makbul, sohih gitu. Baik sanad yang jalur sanad Ibnu Uyainah maupun jalur sanad Ahmad bin Zaid, kedua-duanya makbul, bisa diterima. Akan tetapi jalur yang pertama itu lebih kuat daripada jalur sanad yang kedua atau yang dari Ahmad bin Zaid. Kenapa? Karena kalau sanad yang dari jalur Ibnu Uyainah ternyata tidak hanya Ibnu Uyainah yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, tapi Ibnu Juraij pun meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Itu hadisnya sama gitu, cuman selain Ibnu Uyainah ada juga Ibnu Juraij yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Sedangkan sanad yang kedua itu hanya Ahmad bin Zaid saja yang meriwayatkannya dari Aus saja tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Maka kalau sanad yang pertama itu ada yang menguatkannya, yaitu jalur Ibnu Juraij, maka itu yang lebih kuat gitu. Nah, yang lebih kuat ini disebut dengan mahfud, sedangkan jalur sanad yang kedua itu disebutnya turun derajatnya menjadi syadz. Selanjutnya contoh sanad dalam matan. Contoh sanad dalam matan ini ada yang pertama itu adalah ada hadis dari Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah, idza sholat, apabila salah seorang di antara kalian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar, artinya sholat qobliyah, wal yadtoji, maka berbaringlah ke sebelah kanan. Ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ada hadis lain dari Aisyah, kalau tadi dari Abu Hurairah, yang sekarang dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW apabila sholat 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh, itu ya ala shikohil aiman, dia berbaring ke lambung yang sebelah kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari kedua hadis tersebut itu perbedaannya ada di, kalau hadis yang pertama itu qauliyah, perkataan Rasulullah, qala Rasulullah, itu qauliyah. Tapi kalau hadis yang kedua itu bukan qauliyah tapi fi'liyah, menggunakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholat, gitu. Bedanya ya, kalau yang pertama qauliyah, yang kedua fi'liyah. Ini kan berbeda, bertentangan gitu, atau terdapat pertentangan. Maka mana yang lebih kuat, hadis matan hadis yang pertama ataukah yang kedua? Setelah diteliti ternyata hadis yang kedua ini lebih kuat daripada hadis yang pertama. Jelas ya, kalau hadis yang kedua itu kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentunya lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua ini selain dari Imam Bukhari juga jalur periwayatnya ini lebih banyak daripada jalur periwayatan yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya dari Ibnu Wahid saja. Maka karena yang kedua ini lebih kuat, itu disebut mahfud, dan matan hadis yang pertama itu disebut dengan syadz. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Jika ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan di komen atau di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.